Good morning all primary one. Nice to meet you. Today we are going to study science. It is chapter 8. Bab 8 ya. Judulnya adalah sound. Please repeat after me. Sound. What does sound mean? Sound in bahasa bunyi atau suara. Di semester 1 atau semester ganjil kalian sudah mempelajari tentang sense organs. Ada juga 5 senses, 5 indera. Nah, kali ini kita akan menggunakan indera, siapa yang tahu? Ya, indera pendengaran. Ketika kita mendengar, kita menggunakan indera pendengaran. Apa indera pendengaran kita? Organnya? Organnya adalah telinga, ya. Nah, misalnya mau bercerita, di dalam telinga kita ini, Nak, ada namanya gendang telinga, eardrum, drum, gendang telinga. Nah, sama seperti ketika orang memainkan gendang, keluar nggak bunyinya? Keluar, ya kan? Gendang yang dimainkan mengeluarkan bunyi, sama seperti gendang telinga kita. Suara yang kita terima masuk melalui telinga, masuk ke dalam dan ditangkap oleh eardrum, namanya gendang telinga. Lalu bagaimana mengenali suara itu suara apa? Apakah suara telepon atau suara pintu diketuk, ya, atau bunyi bel? Bagaimana caranya, Nak? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Please open your science textbook page 112. Okay, please look at your book and read after me. Where do sounds come from? Once again, where do sounds come from? Dari mana bunyi itu berasal? Oke, perhatikan buku kamu, ada bunyi knock knock. You know knock knock? Bunyi apa? Ketuk, ya. Bunyi apakah itu? Ketukan, ya. Next. Hecing. Bunyi orang sedang bersin, sneeze, ya. And then ding dong. Bunyi apa? Bell, ya. Someone presses the bell. Seseorang mungkin sedang menekan bel. Lalu ada bunyi tik tok, bunyi jam. Next, ring bunyi telepon. Awal sudah misalnya sampaikan, kita mendengar bunyi atau suara, we hear sounds. Kita bisa mendengarkan bunyi atau suara ketika suara tersebut masuk ke dalam telinga. Kalau hanya di luar saja, terdengar enggak? Tidak terdengar. Atau ketika kamu anak-anak memakai headset, lalu orang tua kamu memanggil, kamu tidak mendengar. Artinya tidak sampai masuk ke dalam telinga karena ditutupi oleh headset. Nah, jadi ingat ya, Nak, suara yang kita dengar pertama kali masuk ke dalam telinga, ditangkap oleh eardrum. Nah, suara itu lalu akan diteruskan ke otak kita, brain, our brain, ya. Setelah itu otak akan bekerja untuk menyimpulkan sumber apakah itu, dari mana suaranya, atau bunyi apakah itu. Nah, contohnya tadi kamu dengar pakai telinga kan? We use our ear, and then secara otomatis pesan atau suara tadi akan dikirimkan ke otak. Otaklah yang akan mengenali, mengidentifikasi itu sumbernya dari mana. Paham? Sudah? Jadi urutannya, suara masuk ke telinga, yaitu ditangkap oleh gendang telinga. Lalu suara tersebut diteruskan ke otak. Otak akan menganalisa sumbernya dari mana, ya. Apakah itu dari bunyi pintu diketuk atau bunyi
bell, dan lain sebagainya. Paham ya anak-anak sampai di sini? Jadi fungsi otak kita itu untuk menganalisa, ya, untuk mengetahui. Lalu otak akan memberitahu kita apa bunyi itu. Sekarang kita lihat halaman 113. Nah, di halaman 113 adalah tentang makhluk hidup dan benda mati yang mengeluarkan bunyi atau yang menghasilkan bunyi. Nah, makhluk hidup artinya living things. Yes, look at 113. Many things around us make sound. Living things make sound. Contohnya apa? Benda hidup. Lebah, bee. Bagaimana suara lebah? Bzzz. Lalu anak ayam, chick. Chick bunyinya chirp, 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 like that. Lalu cat, meow, meow. Nah, lalu ada bunyi seperti ini. Itu bunyi apa? Orang sedang bernyanyi. Someone is singing. Next, wah, wah, wah. Itu bunyi apa? A baby is crying. Okay, next, non-living things, benda tidak hidup yang mengeluarkan suara. Ketika piano dimainkan, a piano, and then it will make sound. Apalagi trompet, juga gitar, alat-alat musik ya sayang ya. Besides musical instrument, there are non-living things that can produce sound. Ada benda mati yang bisa menghasilkan bunyi. Contohnya mobil, ya, mesin dari mobil itu bisa mengeluarkan bunyi, ya. Engines rumble, and then tires, ban mobil juga ketika direm, the tires screech, and horns blare. Klakson juga melengking, ya. Next, sirine mobil polisi, ya, juga mengeluarkan bunyi. Drill mesin bor. Next, vacuum cleaner juga ya nak. Anything that makes a sound is called a sound source. Segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Well students, as the conclusion of our lesson today, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, the first, we use our ear to hear sound. Kita menggunakan telinga kita untuk mendengar bunyi. The second, sound source is everything that makes a sound. Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. The third, we hear sounds when they enter our ears. Kita mendengarkan bunyi ketika bunyi itu masuk ke telinga kita. Jadi kalau hanya di luar atau telinga kita tertutup, we cannot hear the sounds. Okay, so the sound must be caught by eardrum. Jadi bunyi itu harus ditangkap dulu atau mengenai gendang telinga. After that, the sound is sent to brain. Bunyi itu akan dikirimkan ke otak, ya. Lalu otaklah yang akan menyimpulkan atau menganalisa asal bunyi itu dari mana, okay? And the last, your assignment from Science Workbook page 73 until 74. Thank you for watching and see you on my next video.